Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada di hari ini sebagai hari yang baru di bulan November minggu kedua ini. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Betapa hati kami melimpah dengan syukur atas hari baru, hari rahmat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih untuk kesempatan ada, kami mau memulai dan melandasinya dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah malang hidup kita kalau hanya berharap pada kematian Kristus. Nah, Bapak Ibu membaca dan memperhatikan tema ini, pastilah kita bertanya-tanya, benar nggak tema ini? Apa nggak salah itu? Apakah tema ini nggak menyesatkan? Nah, saudara, tema ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 19 yang menjadi bacaan kita tadi. Dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, paling malang jelas di sana ya. Paling orang-orang yang rugi, yang konyol gitu, yang bodoh lah, boleh disebut seperti itu. Nah, ada 3 hal yang perlu kita klarifikasi dan juga yang akan menjadi berkat tatkala kita mungkin tahu ya apa tentu alasannya di balik tema ini. Yang pertama, kita adalah orang yang paling malang kalau hidup kita hanya menaruh pada Kristus jika Kristus itu tidak bangkit. Kalau Kristus hanya mati, maka kita malang. Karena kenapa? Ya banyak orang juga mati. Ya, tokoh-tokoh dimanapun, agama apapun pasti mati. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bangkit? Nah, kalau Kristus juga mati dan tidak bangkit, ya jelaslah paling malang. Nah, kita akan lihat malangnya di mana dan apa aja. Di ayat 17, 18, ya dikatakan bahwa kita betul-betul orang-orang yang malang pastinya. Karena kalau Kristus tidak bangkit, itu artinya ya masih ada satu musuh terbesar yang belum ditaklukkan, itulah kebinasaan, itulah maut. Dan apabila itu benar, maka itu artinya Yesus tidak berdaulat dan tidak berkuasa atas maut. Karena itu buat apa menaruh hidup? Ya, menaruh percaya jika yang diharapkan dan yang dipercayai tidak memberi harapan dan tidak dapat menjamin atau memastikan sesuatu kehidupan kekal atau sesuatu pengharapan kekal sorga dalam hidup kita. Bahasa anak muda namanya ini hanya PHP, memberi harapan palsu. Nah, karena itu malang jelas kalau Kristus tidak bangkit. Yang kedua, malang hidup kita menaruh harap pada Kristus kalau hidup kita hanya di dunia ini saja. Bahkan malahan dianggap hidupmu paling malang dari segala manusia. Ya, ya artinya ya kita sudah percaya Yesus yang mati tapi tidak bangkit. Nah, sementara ada yang justru percaya juga tokoh-tokoh agama atau para nabi mereka yang mati, ya sama juga. Tapi mendingan mereka karena mereka mempercayai tokoh-tokoh mereka, para nabi mereka mati dengan wibawa, dengan penuh kehormatan. Nah, sementara Kristus mati kita tahu disalib, digantung, telanjang lagi kan. Nah, itu kan sesuatu yang lebih paling malang begitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Buat apa percaya dan capek-capek ikut Yesus, menyangkal diri dan pikul salib lagi. Kalaupun pada akhirnya, ya, Kristus tidak bangkit. Nah, yang ketiga, malang hidup kita menaruh harapan pada Kristus kalau pada akhirnya, ya, tidak ada kebangkitan orang mati, atau tidak ada kehidupan kekal, tidak ada kebangkitan orang-orang percaya. Artinya Bapak Ibu, saya, saudara, dan kita semua jika tidak dibangkitkan atau tidak ada kehidupan setelah kematian, berarti ya sia-sia dong. Berarti konyol hidup kita. Buat apa kita beribadah, melayani, taat firman, mengasihi, memberi, menolong, berbuat baik, dan lain sebagainya.
Buat apa kita memberitakan Injil dan buat apa saja ya kita sesungguhnya sungguh percaya kepada Dia. Malahan sebaliknya, kalau Kristus tidak bangkit, di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa ya lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi kita ini pendusta. Yang kedua, kita masih hidup dalam dosa. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Udah percaya kita sia-sia, dosa kita tetap ada. Bahkan ayat 18 dikatakan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau cuma mati dalam Kristus tidak bangkit, ya dikatakan binasa juga. Ya, binasa juga. Tetapi ya puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan bahwa faktanya dan kebenarannya adalah Kristus benar-benar bangkit. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itulah di ayat 20. Dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Wah, puji Tuhan. Glory, haleluya. Bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi apa yang kita perlu ragukan, takutkan, musuh yang terakhir maut itu sudah dibinasakannya, dikalahkannya, termasuk hukum Taurat yang menjadi kutuk atas kita, dan Kristus telah mengalami kemenangan. Ya, dan karena itu kita bersyukur di dalam ayatnya yang ke-57, ya, firman Tuhan berkata bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karena itu atas semua respon terhadap kemenangan Kristus itulah, kebangkitan Kristus itulah yang tidak sia-sia, yang tidak membuat kita konyol dan bodoh. Tetapi kita punya pengharapan, kita punya kemenangan, kita punya kehormatan, kita punya garansi, jaminan. Maka ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Mari tetap beriman, sekalipun ada masalah, ada penganiayaan, ada tantangan, ada pergumulan. Jangan mundur imanmu, jangan goyah, teguh. Ya, tetapi jangan juga bermalas-malasan, hanya cuma tahu firman jadi ahli Taurat jadi. Tapi dikatakan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Mari kita terus beraktivitas, kita terus berkreativitas, kita terus berinovasi, buat sesuatu yang lebih lagi, habis-habisan. Sebagaimana Paulus, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Artinya bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas. Itulah sesungguhnya tipe atau ciri orang-orang yang sungguh telah mengalami kemenangan. Dan itu ada di dalam Kristus. Maka dikatakan di ayat 58, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, mungkin tidak akan bisa membalas atau tidak akan bisa kita terima upah ketika kita melakukan sesuatu langsung seketika kita terima di dunia. Bisa saja mungkin waktu kita bergumul, kita masih sedang berduka, kita masih sedang menderita, kita sedang masih berjuang. Tapi ingat, ada sorga, ada upah menanti kita. Dan itu tidak sia-sia. Dikatakan penderitaan ringan sekarang tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal yang kita terima. Karena itu, mari kita tidak goyah, kita tidak mundur, tetapi kita bersyukur, dan marilah kita selalu giat di dalam melayani Tuhan. Karena Kristus sudah mati dan Dia bangkit. Bahkan Dia naik ke sorga dan memberikan tempat untuk menjemput kita agar di mana Dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan Dia. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh dikuatkan, diberi keteguhan lagi bahwa Kristus Yesus telah mati dan bangkit. Ada banyak nabi, tokoh agama di dunia ini, mereka mati, tapi tidak bisa bangkit. Dan tidak akan pernah memberikan jaminan hidup kekal. Tapi kami bersyukur, dan satu pribadi itulah Allah yang telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang menjadi jaminan, yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa, kalau ke sorga,
kalau tidak melalui aku. Maka terima kasih Tuhan, biarlah kami diteguhkan dan kami semakin giat untuk habis-habisan, untuk mati-matian bekerja di ladang-Mu sampai seluruh rancangan-Mu tergenapi dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat memulai hari baru ini dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan membuat engkau menjadi berkat. Shalom.